Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tetap sama-sama kita selalu mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat kembali dalam acara podcast penyuluh agama Islam dalam Halal Ngopi, ngobrol-ngobrol penyuluh agama Islam. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi yang juga sama-sama kita mengharapkan kelak syafaatnya nanti di yaumil hisab. Baik, para penyaksikan podcast kami, hari ini kita akan membicarakan tentang zakat profesi, yang mana narasumber hari ini hadir di hadapan kita. Yang pertama ada Ustaz Buni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada Ustaz Jakaria Demani. Assalamualaikum Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini kita bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja nih Ustaz ya. Yang kita bahas hari ini tentang zakat profesi. Memang kalau secara signifikannya ketika membicarakan zakat profesi ini secara literaturnya memang sangat minim ini Ustaz. Sangat minim orang mengkaji tentang zakat profesi ini. Yang tahu orang kan hanya zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian lagi zakat apa lagi Ustaz? Ya zakat emas. Iya, zakat itulah deh ya Mas ya. Nah ini sekarang kita zakat profesi yang mau kita bahas. Ini karena banyak profesi nih. Ada profesi yang dianggap penghasilan yang sudah melebihi nih Ustaz ya. Dari hasil apa yang dilakukannya ataupun daripada yang dikerjakannya, dan dia memang melahirkan daripada bentuk penghasilan yang mungkin melebihi dari seperti orang biasanya, kan gitu dia. Misalnya kalau kita lihat profesi ini bisa dibilang seorang dokter, ya kan, kalau seorang insinyur, kemudian juga dan berbagai hal-hal yang lainnya. Termasuk juga mungkin sekarang yang dibilang dengan pengusaha Ustaz ya. Ataupun juga petani yang dia memang melebihi kapasitas yang didapatnya masuk daripada zakat profesi ini Ustaz ya. Nah ini sekarang yang mau kita kaji Ustaz, gimana cara untuk memperoleh penentuan zakat profesi Ustaz? Silakan dulu Ustaz Buni ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ini sangat menarik zakat profesi ini karena ini adalah kajian fikih kontemporer. Iya. Ya, ini dimana dimotori oleh Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Jadi pada zaman Nabi, ya, fikih klasik itu zakat mal, zakat harta itu hanya 5. Pertama itu zakat emas, perak, kemudian zakat hewan ternak, kemudian zakat pertanian, perdagangan, dan rikas, harta temuan. Nah, pada berikutnya abad ke berapa Pak Said, waktu pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan, nah disitulah mulai berkembang. Kenapa? Karena ternyata banyak profesi-profesi selain pedagang, petani, peternak. Ya, apalagi zaman sekarang itu sudah banyak sekali profesi seperti dokter, kemudian ada pengacara, ada guru, PNS, dan lain sebagainya. Makanya muncullah ya fikih kontemporer, dan ini sudah disepakati oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Itu di konferensi di Damaskus tahun 1964, dan sudah disepakati bahwa zakat pendapatan atau profesi itu ya, sepakat mereka itu untuk tinggal lagi penisbatan terkena nisabnya. Misalnya gini, jadi kalau nisabnya, jadi
kalau penisbatan nisab itu dia ada dua. Yang pertama dinisbatkan kepada nisab pertanian, yang kedua kepada nisab emas. Ya, jadi di situ mereka sepakat tentang zakat profesi, cuma tinggal lagi ada perbedaan tentang penisbatan nisabnya. Yang mengatakan nisbatnya dengan pertanian, ada yang dengan nisab emas. Jadi ada juga di sekarang ini yang memakai paham klasik, dia nggak sepakat dengan zakat profesi kan gitu kan. Sementara pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian turun lagi ke Umar bin Abdul Aziz, itu mereka sudah memotong langsung gaji-gaji para pegawainya. Mungkin itu, Oke. Berarti itu dia ya. Secara satu sisi tetap ada juga yang mempertanyakan ini ataupun juga masih memperdebatkan, karena yang secara dilakukan banyak orang masih tetap dia meyakini tentang klasik aja, bahwasanya zakat itu adalah masih bersifat yang sudah ditentukan. Nah ini sekarang kan kalau memang yang profesi ini tadi sudah mengacu pada dengan kontemporer bentuk kemajuan. Mungkin ini Ustaz cek ada nih, kalau ketentuan nisab itu ada nggak nisab? Kalau di zakat fitrah kan sudah ada ketentuannya kan kayak gitu ya. Sebenarnya ketentuan nisab, maaf pada saat ini Iya. kita mengarah kepada staf beli dulu karena saya juga ada kesalahan. Iya. Jadi untuk ketentuan nisab ini belum bisa saya jawab. Enggak, kalau yang klasik tadi gitu kan ada nisab cukup waktunya, ada gitu ya Ustaz ya. Cukup waktu dan jumlah. Iya. Kan karena memang orang kan banyak mengaitkan di situ juga nih Ustaz, untuk profesi ini tadi. Kalau misalnya dia cukup jumlahnya ini tadi, misalnya sesuai dengan emas tadi, pertanian tadi, itu Ustaz Bun ya, yang dia sifatnya tadi bisa untuk dikeluarkan zakatnya gitu. Jadi kalau subjek bagaimana nih melihat sekarang ini dengan keberadaan zakat profesi ini, kalau secara ininya lah subjek dengan keadaan sekarang ini bisa nggak realistis ini Ustaz? Sebenarnya kembali kepada manusianya sendiri. Iya. Salah satu. Kalau memang manusianya sendiri merasa memang itu orang lain, dia wajib mengeluarkan sesuai dengan Nisabnya ya. ditentukan. Karena nisab ini juga ada beberapa pendapat. Akan disampaikan Ustaz Buni tadi benar adanya. Iya. Banyak masyarakat kita sekarang dia masih berpedoman pada fikih klasik. Klasik tadi ya. Itu yang selalu kita jumpai di lapangan. Iya, betul. Dia merasa harta pendapatan itu belum ada kewajiban dia mengeluarkannya, Iya. zakatnya. Yang masih 2, Iya, 2,9%. Padahal sebenarnya sesuai dengan ketentuan mufakat yang dibilangkan Ustaz Buni tadi dia bisa mengeluarkan. Nah, jadi kalau saya dalam masalah zakat ini kembali kepada manusianya, kesadarannya dulu. Kesadaran. Ya. Ini maaf kalau kita kaji hasil tentang zakat pendapatan, Iya. ini maaf manusia ini kadang-kadang nggak jujur. Iya. Sama seperti pelaporan juga kita. Jadi kalau masalah zakat ini wajib itu kan kembali ke hati. Iya. Nah, kita kesana dulu. Padahal kita sendiri yang tahu berapa pendapatan itu ya. Iya. Ini kadang nggak jujur kita. Jujur Iya. ya. Tatkala kita nanti bayar pajak aja banyak nggak jujur. Iya. Nah, jadi kejujuran manusia ini yang perlu disadarkan bahwa hartaku sudah ada, wajib kukeluarkan. Kalaupun nggak sampai nisabnya, di sana ada infak. Iya. Makanya ada ketentuan ada ya. nggak bisa keluarkan zakat tapi infak ada. Iya. Kemudian apa lagi sedekah? Sedekah. Ini kan manusia sekarang sudah kok kaya. Ini maaf dulu ya Pak. Iya. Kalau zakat itu sekarang kita nggak bisa memaksa. Iya. Kalau zaman Rasul kan disuruh perintahkan, ambil, iya. Lamar itu sudah. Lamar, perintah. Negara kita nggak bisa seperti itu. Betul. Karena ada negara kita ketentuan Jadi hukum. kalau saya mengarahkan, kita kembalikan kesadaran umat ini aja lah dulu. Nah, tatkala dia sadar, nggak usah cerita zakat, lebih zakat dikeluarkan. Nah, kan gitu kan. Nah, makanya kepada Pak Ustaz Khairuddin ini, saya nggak bisa menentukan berapa nisabnya. Saya hanya mengarah kesadaran untuk manusia berzakat. Nah, itu dulu. Karena ada dua di sini pendapat. Berpendapat masyarakat kita sekarang dia tetap berpedoman kepada fikih klasik. Ukuran tetap itu, tidak mau bergerak. Karena itu menjadi rujukan tetap. Iya, rujukan tetap ke situ. Padahal kita sudah mufakat ada zakat profesi yang telah ditentukan dan disahkan oleh MUI
Betul. MUI mensahkan, bahkan negara juga setuju, pemerintah juga setuju. Ini yang belum ada kesadaran bagi masyarakat kita. Kami kita gitu aja Ustaz, dari saya. Kembalikan kepada Ustaz Khairuddin. Ya, berarti apa yang dikatakan Ustadz Jack tadi ini tentang yang perlunya itu adalah manusia ini supaya sadar agar dia mengeluarkan zakat yang perlunya dari Jadi pendapatannya. kalau menurut saya memang zakat itu ada yang perlu kesadaran, ada juga yang perlu dipaksa. Nah, kenapa Allah itu menurunkan ayat atau wahai 60? Karena Allah itu kan maha mengetahui dia. Ini manusia ini umat Nabi Muhammad, ya kan? Nah, ini harus dipaksa. Makanya kalau khuz, dipaksa dia khuz amin amwalihim kan gitu kan. Dipaksa dia supaya apa? Supaya Membersihkan diri. Membersihkan diri itu. Jadi kalau untuk yang kesadaran mungkin bisa lah kalau seperti pengusaha itu tidak ada yang menekan gitu kan. Makanya di sini Allah serius untuk tentang zakat ini gitu. Ya, Pak. Allah serius gitu. Kemudian negara juga sebenarnya serius gitu. Makanya di undang-undang sudah dibuat ya ditentukan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, sampai sebegitunya pemerintah serius menanggapi ini. Kemudian juga yang harus di follow up dengan sebenarnya ada regulasi sebenarnya Pak. Betul. Ada regulasi yang menekan ya seperti misalnya ASN misalnya kan. Ini sampai sekarang ini belum ada regulasi yang mempus daripada Profesi ASN ini. Ya, seumpamanya kita dari atasnya kita bilang itu tidak ada peraturan menteri ya tentang itu. Yang ada hanya himbauan, instruksi, yang tidak ada sanksi di dalamnya. Kemudian harusnya diturunkan kepada Pergub, peraturan gubernur, diturunkan lagi ke bawah pada Perda atau Perwa. Nah, seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya bisa optimalisasi zakat itu dibentuk. Dan kalau kita lihat, kalau potensi zakat, kalau benar lah, ya, kalau benar ini terkoordinir zakat ini, itu menurut data Kementerian Agama itu 327 triliun. Itu luar biasa ya. Dan data dari Basnas bahkan lebih tinggi 400 triliun. Nah, 400 triliun itu kalau saya lihat data, ya, kalau saya lihat data di statistik itu kalau 400 triliun, nah itu dibagi kepada rakyat miskin di Indonesia itu sekitar 50 juta 90 ribu. 50 juta 90 ribu orang. Nah, kemudian ditambah lagi dengan bansos. Ya. Kalau kita lihat bansos pemerintah itu sekitar 432 triliun. 432 triliun bansos pemerintah di Indonesia. Jadi kalau diakumulasi ya, antara bansos dengan bansos ini itu kalau per kapita itu dapat itu fakir miskin itu kalau udah bagi itu dapat mereka itu sekitar 2.700.000 setiap bulan. Setiap bulan. Sudah luar biasa. Kalau potensi zakat ini benar-benar berjalan dengan baik. Ya. Jadi itulah kalau tapi selama ini kan kita makanya pemerintah itu membentuk lembaga-lembaga zakat ya, melalui dengan undang-undang tadi nomor 23 ya, dibentuklah lembaga-lembaga zakat yang diturunkan kepada Las-Las, kemudian Basnas, kemudian ada UPZ ya, kemudian itulah jadi dengan lembaga-lembaga inilah nanti yang bisa mengkoordinir daripada optimalisasi zakat itu ya, kemudian ada juga instruksi presiden tapi permasalahannya itu Udin tidak apa namanya ya tidak menekan menekan kalau hanya himbauan instruksi itu bisa ngelak-ngelak itu. Dan faktanya seperti itu. Iya, ngelak-ngelak dia. Tapi kalau udah perda, nah itu nggak bisa ngelak lagi dia, ya kan? Nah itu khusus untuk yang bisa terikat lah, ya seperti ASN gitu.
Berarti memang secara kalau kita lihat peran daripada zakat ini memang sangat besar sekali dan Besar, manfaatnya. manfaatnya luar biasa. Karena dia memang ibadah maliyah istimaiyah. Iya, maliyah Gitu. istimaiyah, ya. Jadi tidak hanya hubungan kepada Allah, tapi dia juga hubungan kepada manusia. Memang apapun ceritanya tadi, ketika dia bisa seperti yang disampaikan Ustadz Bun tadi, bisa terkumpul sampai 327 triliun. Kemudian kalau secara panjangnya 400, secara basnya tadi 400 triliun. Memang kalau ini disalurkan semua dalam hal pelaksanaannya, bisa memang tidak ada sebenarnya masyarakat yang tak tersejahtera kan Ustadz ya. Betul. Iya, kalau memang terus, makanya tadi memang ini perlu kesadaran juga nih Ustadz ya. Perlu kesadaran dan juga perlunya memang Peran tersampainya juga Peran kemudian pemerintah. Peran pemerintah. peran pemerintah untuk mengoptimalisasikan daripada zakat ini tadi. Mungkin secara garis terakhirnya Pak Bun, mungkin kalau mungkin ada secara kontemporernya kita bilang kira-kira zakat profesi ini berapa persen ya yang bisa dikeluarkan? 2,5%. Ya sama juga ya, sama. Ya. Jadi para menyaksikan podcast kami, bahwasanya apapun ya bentuknya tetap juga sama, dia yang wajib kita keluarkan itu adalah 2,5% sesuai dengan undang-undang ataupun juga hasil pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan baik dari putusan MUI maupun juga fikih kontemporer. Dia selalu dikaitkan juga dengan kepada pertanian dan zakat emas. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kajian kita di sini. Oh ya, sebelum menutup ya, silakan subjek. Ini sekedar arahan, Iya. bukan ngobrol. Iya, ngobrol. kopi. Sambil minum juga nih, sambil minum Pak Bun. Ya, ini dari Bang Jul ini kopinya nih. Kadang-kadang kan manusia ini kurang menyadari Iya. bahwasanya zakat itu kan salah satu rukun Islam. Dari yang 5 ya. Ada yang 5. Iya. Kita kaji itu dulu. Iya. Kalaulah tertinggal salah satu rukun apa sempurna Islam. Iya. Nah, Berarti ini untuk kesadaran tadi yang dari situ mencapai titik kesempurnaan dari situ keislaman, kesempurnaan seperti itu. Iya. Ini ngobrol-ngobrol saya nggak usah sebutkan inisialnya siapa. Iya. Waktu itu saya pernah dipanggil seseorang, tolong hitung berapa zakat yang mesti saya keluarkan. Ada beberapa miliar. Jadi kalau hitungan sampai sekarang ini dalam 1 juta itu kan 25.000. Iya. Ya. Jadi tatkala saya hitung uang dia ada sekitar 15 miliar, dia berat tuh mengeluarkan. Kurang. Inilah maka saya bilang tadi. Ya. Ini saya bilang tadi kembali kesadaran. Ya. Nah, ini Dan ada kurang keikhlasan tadi. Saya bilang ini bukan kau sedekah, ini kewajibanmu. Iya. Ya. Kau mesti sebegitunya Pak Ustaz. Iya, karena itu orang lain. Iya. Tatkala tidak kau bayarkan berarti kau berhutang pada fakir miskin. Betul. Betul. Nah, maka saya bilang tadi, saya kembalikan ke awal, kesadaran manusia itulah kadang kurangnya. Nah, kembali ke situ Pak Irudin. Maka pas kata Pak Ustaz Bun tadi pas. Iya. Tatkala umat Islam di Indonesia mengeluarkan zakat, Iya. bentuk zakat apa? Iya. Insya Allah tidak ada namanya fakir miskin. Betul. Iya. Secara Anak terlantar pun Iya. tidak ada. Tapi nyatanya kita lihat sekarang. Karena memang masih Iya, kurang tadi. kurangnya. Betul. Karena nggak sadar berarti. Nggak sadar. Padahal Allah udah bilang tuh di surah Al-Ma'arij itu disebutkan wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kan bahwasanya di dalam harta kita itu ada harta orang lain. Nah, untuk orang-orang yang meminta dan tidak meminta. Iya. Kata Allah di surah Al-Ma'arij gitu. Iya. Nah, itulah dia kan. Makanya kadang-kadang kita sering ya berdoa ya kan. Ya kan? Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. ya kan? Gua Barakatan berkata tapi fil rezeki. rizki. Oh, di situ dia juga. Ini sebenarnya kita. Jangan itu tadi itu masih rezeki itu tadi ya. Iya. Jadi berperasaan orang berharta tadi dia Iya. ngasih nyumbang ke masjid itu 5 juta udah besar. Ah. Padahal zakatnya belum turun. Iya. Gimana kita bilang? Orang merasa dia udah berzakat, padahal enggak Belum. belum. Ya. Belum dia, belum sampai yang Karena nggak Ustaz bisa bilang. orang Betul. membedakan antara sedekah, Sedekah, infak, infak, zakat, zakat, infak, iya. ya kan? Kami kira Pak Irudin itu Iya. aja. Iya. Tugas kita Iya. kembali menyadarkan, Iya. membawa umat Betul. ke jalan kebaikan. Betul. Itu aja. Dan- Dan memaksa tidak Dan ada. memang inilah tugas kita Itulah dalam tugas hal kita. ini supaya masyarakat juga paham dan sadar, walaupun ngobrolnya kita yang singkat, Kemarin, tapi ya. paling tidak bisa untuk memberikan gambaran-gambaran kepada masyarakat. Ternyata itulah pentingnya dalam hal zakat, terutama ketika kita memiliki profesi. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Terima kasih Ustadz Jakaria. Iya. Terima kasih Ustadz Bun. Oke.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum. Terima kasih Bang Jul kopinya.